karena saya mau Silakan anu Ibu. ada Ya Ibu. lain. Ya baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ya, saya baru bergabung setelah sekian lama presentasi karena kerjaan yang tidak bisa ditunda. Jadi kalau untuk mahasiswa RPL itu sebenarnya kita lebih ke diskusi ya, karena ya saya rasa Anda sudah bagus. Saya juga menyimak di beberapa hari, ya sudah bagus dalam melakukan asuhan gizi. Cuma mungkin ada, saya juga ingin bertanya ini tentang diagnosis gizi di hari pertama. Itu kan memang asupannya rendah, tapi karena memang dia ada eh, persiapan operasi ya. Iya Bu. Pertanyaan saya, nah ini kan kita lebih diskusi saja ya teman-teman ya, karena saya juga kita juga sama-sama belajar. Menurut teman-teman yang lain, apakah memang pada kondisi kurang asupan itu memang bisa dimasukkan diagnosis gizi atau bagaimana? Karena dia sebenarnya setelah, kalau kita lihat sih memang di hari kedua dia memang juga kurang ya, hanya sekitar 70% ya. Tapi dia defisit itu di hari pertama karena memang dia persiapan operasi itu bagaimana menyikapi hal itu. Kemudian yang kedua, eh, selama mengintervensi pasien ini kan eh, hanya melihat dari lila, dan lila juga mungkin memang tidak akan berubah dalam waktu eh, waktu secepat itu kan, sehingga memang indikator antropometri untuk hal ini saya rasa eh, tanpa di Monef juga kita sudah tahu hasilnya bagaimana. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perubahan yang bisa kita lihat dari pasien. Ya, itulah uniknya kalau kita berhadapan dengan pasien. Eh, Bagaimana dengan nafsu makannya? Ya, kemudian bagaimana dengan hasil edukasinya, kan tadi kan ada masalah dengan pengetahuannya. Bagaimana dengan hasil edukasinya? Bagaimana terhadap respon respon pasien ini terhadap makanan yang disajikan? Itu bagaimana pendapatnya ya? Karena tadi kan kalau tidak, ya ini diagnosisnya tidak tepat dalam memilih bahan makanan karena dia tidak tahu. Nah, setelah itu kan diintervensi di hari pertama. eh, Bagaimana respon pasien tersebut terhadap makanan yang disajikan. Karena biasanya kan kalau pasien-pasien begini, apalagi dia baru kan, biasanya dia belum paham ya dietnya apa, sehingga mungkin dia merasa makanannya tidak enak, padahal sebenarnya makanan itu yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, ini kan dilakukan intervensi setiap hari. Mestinya kan ini PAGT itu kan dilakukan setiap hari ya teman-teman ya. Nah, apakah ada diagnosis yang hilang dan apakah ada, kan ada tiga kemungkinan ya. Ada diagnosis gizi yang hilang, ada yang sudah tertangani, ada diagnosis gizi baru, atau ada diagnosis gizi yang tetap. Nah, ini bagaimana kondisinya? Ini sebenarnya perlu juga disampaikan di hasil MONEF ya, karena bisa saja diagnosis itu tidak ada di hari pertama tapi dia muncul di hari kedua. Atau bisa saja diagnosis gizi itu ada di hari pertama, tapi hari ketiga sudah tidak ada lagi. Ya, karena kan apa PAGT itu kan kita lakukan setiap hari kan, ada reassessment setiap hari. Apakah dilakukan setiap hari, apakah mungkin 2 hari sekali atau seminggu sekali? Itu pertanyaan saya. Boleh kita buka diskusi teman-teman, silahkan. Eh, karena ini kan kita dari berbagai macam apa institusi ya. Saya rasa untuk RPL itu bukan lagi waktunya, tidak akan kita temukan lagi yang salah diagnosis gizi, tidak salah perhitungan, tapi kita lebih ke berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Aswita untuk silakan Ibu Irma untuk menanggapi. Eh, Baik, terima kasih eh, Bu Asita untuk tanggapannya. Saya mengambil diagnosa asupan oral tidak adekuat ini memang seperti yang Ibu bilang tadi, memang pasien rendah asupannya karena sehari sebelumnya itu puasa menjelang operasi dan puasa setelah operasi. Kenapa ini masih dimasukkan ke dalam diagnosa gizi? Eh, karena ingin melihat perbandingannya nanti, Bu, untuk asupan di saat sebelum diintervensi dengan setelah diintervensi. Memang mungkin tidak ini apa? Tidak kurang inilah
menghubungkannya karena memang pasien lagi puasa. Cuma saya tetap mengambil ini untuk melihat bagaimana asupannya sebelum diintervensi. Kemudian selama intervensi 3 hari ini, eh, memang di dalam monitoring evaluasi tidak ada saya membuat perubahan diagnosa gizi. Cuma berdasarkan hasil monitoring untuk asupan sudah mencapai target, di mana saya mentargetkan asupan sampai ke hari ketiga itu lebih dari 80% dari kebutuhan. Dan itu sudah tercapai pada hari ketiga. Kemudian untuk perubahan nilai laboratorium ini tidak untuk ureum kreatinin itu tidak ada pemeriksaan labor di selama 3 hari intervensi, sehingga saya juga tidak bisa membuat perubahan diagnosa terkait nilai laboratorium tersebut. Kemudian terkait dengan kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi, eh, selama pasien dirawat di rumah sakit, tentunya pemilihan makanan dari kita ya Bu ya, memberikan kepada pasien, dan kita juga sudah mengedukasi bahwa pasien tidak boleh membawa makanan dari luar. Eh, Edukasi diberikan kepada pasien karena pasien dengan kesadaran penuh, serta didengarkan juga oleh keluarga yaitu istri dan anak-anaknya. Sehingga untuk pengetahuan ini, untuk pemilihan makanan selama diintervensi, tidak ada yang melanggar dari apa yang telah diberikan edukasi, yaitu baik yang boleh dimakan ataupun yang harus dijauhi, seperti itu. Iya, Sudah Ibu? izin Bu Mia, terima kasih. Jadi itu ya teman-teman ya, bahwa kadang kita terlalu terpatok pada perubahan antropometri, perubahan asupan, tapi ada perilaku-perilaku kecil yang sebenarnya akan memberi dampak positif terhadap perkembangan atau ya apa ya, hasil dari intervensi yang kita berikan. Karena waktu 3 hari saya rasa waktu yang sangat singkat untuk melihat perubahan, apalagi berat badan. Kecuali mungkin kalau bayi ya mungkin akan ada berubah. Tapi kalau orang dewasa saya rasa itu hal yang sangat apa sulit dan mungkin tidak akan terjadi sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Bahkan mencurigakan kalau tiba-tiba ada yang berubah. Cuma memang teman-teman karena ini kita berhubungan dengan manusia, jadi kita perlu melihat perilaku-perilaku apa yang positif dilakukan oleh pasien. Seperti tadi mulai dari dia sudah tidak makan makanan dari luar rumah sakit lagi, itu kan sesuatu hal yang positif yang jadi gini, kita jangan selalu berpatokan dengan angka ya, karena ini berhubungan dengan manusia. Cuma memang kita selama ini selalu dihadapkan dengan angka, padahal sebenarnya kalau saya pribadi jangan terlalu berpatokan dengan angka karena kita menganggap bahwa intervensi kita sepertinya tidak berhasil. Tapi kalau kita melihat perubahan-perubahan perilaku, maka kita akan melihat kecenderungannya nanti bagaimana. Begitu. Makasih Bu Mia. Terima kasih Bu Asita. Baik Ibu, terima kasih Ibu Aswita. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya atau Ibu Si Ai. Masih ada sedikit waktu untuk berdiskusi. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada teman-teman yang ingin bertanya. Mohon izin Ibu Putri. Ya Ibu, silakan Ibu Mary. Tadi di diagnosisnya kalau nggak salah di NC22, apakah memang belum ada datanya atau gimana? Yang di NC22, perubahan nilai Sudah ada laboratorium datanya terkait Ibu Mary. gizi. Angkanya kok nggak ada, belum Ya. ditambahkan. Ya, tidak saya tambahkan di situ, tapi ada kata-kata Iya, peningkatan. iya ada peningkatannya itu. Tapi di assessment-nya saya lihat ada angkanya. Bu. Angkanya ada Bu di Oke. data biokimianya. Iya, karena katanya kalau nggak salah sesuai buku saya baca, kalau memang ada datanya itu ada baiknya ditambahkan di situ. Di Oke, NC. makasih Bu Mary, nanti ditambahkan. Oke, Baik. mungkin itu saja. Iya, ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Mary.
Apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Jika sudah dirasa cukup, bisa saya ke presentasi yang kedua. Bu, mohon izin, Bu. Silakan Ibu Hijrah. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mempertanyakan aja sih sebenarnya terkait dengan perhitungannya Ibu Irfa ya yang 2.200 karena saya takutnya sih sebenarnya untuk pasien-pasien yang seperti di kasusnya Ibu ini ada overfeeding sementara pasien ini kan ada resiko inflamasi berat, kemudian pasien juga. Soalnya ini kan 2.200 Bu ya. Jadi saya takutnya ini cukup tinggi, sementara pasien dengan kasus ini bisa meningkatkan komplikasi metabolik, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Hijrah. Di sini memang untuk kebutuhan gizi saya memakai yang rumus Penefri yang untuk pasien laki-laki usia di bawah 60 tahun dan tidak ada sesak yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal didapatkan 2.200 kilokalori. Namun dalam implementasinya saya tidak memberikan 100% pemberian makannya Bu. Jadi tetap bertahap, yaitu di mana hari pertama 65%, hari kedua 75%, dan hari ketiga 80%. Cuma tetap saya bandingkan kebutuhannya memang untuk kebutuhan dia yang sesuai dengan perhitungan Penefri, yaitu 2.200. Berarti Ibu pakai yang 35 itu ya, 35 kilo. 35 Ibu, karena pertimbangan saya pasien kan tidak ada sesak nafas dan pasien juga masih di bawah 60 tahun. Cuma mungkin kalau untuk yang di Kadoki itu kan biasa, kalau nggak salah anjurannya 25 sampai 30 kilokalori atau mungkin ya nanti kita diskusikan sama-sama, mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain terkait dengan kasus ini. Biasanya kalau saya makainya antara 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan Ibu. Kecuali kalau pasiennya ada sesak nafas atau pasiennya sudah berusia di atas 60 tahun, baru diberikan 30 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain ketika menghadapi pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang belum hemodialisa, bagaimana cara perhitungannya, mungkin bisa didiskusikan. Baik, apakah ada masukan dari teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah ketika menghadapi pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang belum hemodialisa, cara perhitungannya menggunakan rumus yang mana? Kalori, dengan kalori. Ada? Ya, tidak ada. Mungkin dari Ibu Hijrah. Kalau dari Ibu Hijrah tadi 25 sampai 30 ya, Bu? Iya, iya. Tapi Ibu, bagaimana Ibu mengevaluasi bahwa yang kan ini di di hari ketiga ini 85% ya? Iya, Bu. Oh, oke, berarti belum sampai ke 100% ke 2.200 berarti ya? Belum sampai, Bu. Dan pasien ini dirawatnya kalau yang saya monitoring kan cuma sampai 3 hari ya, Bu. Pasien ini dirawat sampai 2 minggu. Berarti di minggu kedua itu sudah diberikan ini 2.200 atau masih tetap di area 85% ini?
Pada hari keempat masih di 85% dulu Ibu, karena belum dinaikkan waktu itu karena pasien sempat ada mual dan berkuranglah nafsu makannya, jadi saya belum menaikkan untuk kebutuhannya asupannya. Oke. Sebenarnya untuk apa namanya bagusnya sih penggunaan 2.200 ini kan karena nggak pakai 35 dan range-nya itu kan 30 sampai 35 sesuai yang tadi Ibu sampaikan. Nah, dan 30 itu kan sebenarnya masih masuk di range. Jadi untuk pasien yang kompleks seperti ini mungkin kita ambil yang range bawah kayak gitu. Tapi ini apa namanya mungkin ada pengalaman-pengalaman teman juga atau mungkin ya Bu Irma yang di klinik ya yang langsung menangani pasien seperti ini. Yang jelas bisa sudah sesuai sih sebenarnya dengan referensi mungkin ya Bu ya. Cuman saran saja bahwa pada kondisi pasien seperti ini mungkin sebaiknya kita ambil di range bawahnya saja. Dan untuk pemberian bertahap ini sudah cukup bagus karena mencegah pasien juga overfeeding dan juga tidak apa namanya dan tidak bisa mencegah ini komplikasi metabolik itu yang kadang kita tidak inginkan karena kadang kalau misalnya kita berikan langsung di 35 kilokalori atau sampai 2.200 maka akan ada kondisi komplikasi metabolik lainnya seperti itu dan itu pasti kita tidak inginkan. Itu mungkin itu dari saya Bu. Saya kembalikan ke moderator atau misalnya ada teman-teman yang mau sharing juga boleh. Ya, terima kasih Bu Hijrah atas masukannya. Izin Bu Hijrah, izin menambahkan kalau di penuntun diet itu untuk penyakit PGK Ibu yang saya baca itu menurut yang saya baca usia di bawah 60 tahun itu kebutuhan energinya sebesar 35 kilokalori per kilogram berat badan. Sementara pada usia di bawah 60 tahun itu kebutuhan energinya 30 kilokalori per kilogram berat badan. Di atas 60 tahun 30 kilokalori. Iya. Jadi di bawah usia 60 tahun itu 35 kilokalori per kilogram berat badan. Sementara usia 60 tahun ke atas di atas 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Iya. Terima kasih Bu Irma. Gimana Ibu dan teman-teman yang lain? Kita sudah cukup? Mengingat waktu untuk diskusinya sudah habis, apakah bisa saya mulai untuk ke presentasi yang kedua, Ibu-ibu dan teman-teman semua? Sudah bisa saya stop lagi share saja ini, Bu, Ibu presentasi kedua. moderator? Apa, Bu? Lanjut Bu. Oke. Terima kasih Ibu dosen dan teman-teman sekalian atas masukannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan kasusnya Ibu Irfa. Untuk selanjutnya, untuk yang presentasi yang kedua, saya persilakan